Selamat sore Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, atau kita yang pada sore hari ini mengikuti channel Bible Study Gereja Elios Malang. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang senantiasa boleh kita nikmati dalam kehidupan kita. Dan tiba saatnya kita akan kembali untuk belajar firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita persiapkan hati dan pemikiran kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan yang telah kami nikmati sampai saat ini. Terima kasih untuk segala berkat pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan. Lebih-lebih kami boleh melewati hari ini semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami kembali ingin belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui belajar firman-Mu menolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang seharusnya dan bagaimana kami harus bertindak dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Pimpin hamba-Mu di dalam mengajarkan firman-Mu dan juga jemaat yang mengikuti pembelajaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya di dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Mari kita akan teruskan belajar firman Tuhan. Yang hari ini kita akan belajar dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua, baik ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Ya. Jadi kita belajar terusan dari apa yang telah kita pelajari di dalam kitab 2 Timotius. Ya, mari kita membaca ayat ini dan kita akan mengikuti nanti pembelajaran selanjutnya. Tema perikop yaitu nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Namun apa yang kita ungkapkan melalui tema kita adalah pekerja yang layak. Demikian firman Tuhan. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meteranya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar,
dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Ya, demikian apa yang kita baca di dalam teks firman Tuhan ini. Ya, sekali lagi judul kita hari ini adalah pekerja yang layak. Ya. Tentu di dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara, kita berharap, kita ingin ya, apa yang kita kerjakan adalah layak di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, setiap orang dalam kehidupan dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pekerja yang baik. Ya. Dimanapun itu terjadi, ya, di negara, ya, setiap orang yang bekerja dengan baik akan diapresiasi. Ya, di dalam perlombaan, pertandingan, ya, apapun pertandingan olahraga, maka mereka yang bekerja, bertanding dengan baik, maka mereka akan mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak bekerja dengan baik, maka tidak akan mendapatkan apresiasi atau mendapatkan pujian. Tentu itu kalau kita perhatikan dalam dunia yang kita hadapi hari lepas hari. Dan demikian juga kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, ya, di mana Tuhan juga melalui apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, ia menginginkan Timotius, ia ingin setiap orang percaya menjadi seorang pekerja yang layak. Ya, saya teringat sebuah ilustrasi Bapak Ibu dan Saudara, di mana ada seorang kontraktor kemudian mempekerjakan 2 orang karyawan. Dia memberikan satu tanggung jawab kepada karyawan yang pertama untuk membangun sebuah rumah. Ya. Bagaimana rumahnya, seperti apa modelnya dan lain sebagainya, maka itu terserah daripada pegawai ini. Demikian juga untuk pegawai yang kedua. Dia juga diberikan tanggung jawab untuk membangun sebuah rumah. Bagaimana ia membangun, itu juga tergantung daripada pegawai tersebut. Ketika mereka bekerja, pekerja pertama dia berusaha ya mencari bahan-bahan yang terbaik, melakukan pekerjaannya dengan teliti, ya, berusaha semaksimal mungkin sehingga desain rumah, alat-alat yang ada di dalam rumah, dan semua bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang terbaik. Karena dia berpikir, ya saya harus melakukan tanggung jawab saya dengan baik dan menyenangkan hati daripada pemimpin saya atau kontraktor yang mempekerjakan saya. Karena dari situ aku dapatkan hasil dan sesuatu untuk kehidupan saya ke depan. Namun kontraktor yang kedua berbeda Bapak Ibu dan Saudara. Pekerja yang kedua berbeda. Dia prinsipnya yang penting apa yang saya kerjakan, segala tanggung jawab yang diberikan kepada saya kerjakan. Tapi tidak dengan semaksimal mungkin. Ya, dia membangun rumah asal-asalan, desainnya juga asal-asalan. Kemudian bahan-bahan yang dia juga dapatkan ya apa adanya. Karena yang penting bagi dia, ya udah, saya dapat penghasilan, saya dapat sesuatu, ya sudah. Ya, apakah urusan rumah ini nanti ke depan bagus, bisa digunakan, itu bukan urusan saya. Itu nanti tanggung jawab kontraktor. Kalaupun nanti kalau urus saya, mungkin saya dipanggil kembali untuk mengerjakan, memperbaikinya. Itulah sebabnya ketika ia bekerja, ia melakukannya ya, tidak dengan sepenuh hati.
Setelah selesai semua pekerjaan mereka, kemudian mereka melapor kepada kontraktor atau yang memberikan tugas itu kepada mereka. Pekerja pertama, dia menyerahkan semua kunci dan lain sebagainya, termasuk dia menyampaikan laporan-laporan yang telah ia lakukan. Demikian juga pekerja yang kedua, ia juga menyerahkan kunci, ia juga menyampaikan dengan bahasa yang luar biasa, menyampaikan apa yang telah ia kerjakan. Kemudian orang yang mempekerjakan mereka mengambil kunci tersebut dan mengembalikan kepada mereka. Mereka terkejut, kenapa ini dikembalikan kepada kami? Apa maksudnya? Kemudian yang memberikan tanggung jawab kepada mereka atau kontraktor yang memberikan tanggung jawab itu kepada mereka, dia berkata, inilah hasil jeripayah kalian. Atau misalkan gaji kalian saya nggak bisa berikan, tapi saya sediakan rumah ini untuk kalian masing-masing. Pegawai pertama, inilah upah daripada apa yang kamu kerjakan. Rumah yang telah kamu bangun, saya sediakan untuk kamu pakai, dan itu milikmu untuk seterusnya. Demikian juga dengan pekerja yang kedua, disampaikan hal yang sama. Inilah upahmu, hasil pekerjaanmu sekarang ini menjadi milikmu. Apa yang telah engkau lakukan, semua adalah menjadi milikmu. Tentu mereka kaget, Bapak Ibu dan Saudara. Pekerja yang pertama bahagianya, ia bersuka cita, ia bergembira. Karena apa? Ketika ia membangun rumah itu, walaupun pada awalnya dia tidak mengerti, tetapi ia melakukan itu dengan sepenuh hati. Ia mempersiapkan bahan-bahan yang dia gunakan juga adalah bahan-bahan yang terbaik, yang awet. Dan ketika ia menerima kunci itu, ia sungguh berbahagia sekali. Kenapa? Ia bisa menikmatinya, ia bisa merasakannya, ia boleh mendapatkan hal yang terbaik di dalam hidupnya. Tapi bagaimana dengan pekerja yang kedua? Hanya penyesalan yang terjadi. Karena apa? Karena ketika ia membangun, ia tidak menyiapkan dengan baik. Ia tidak mencari bahan yang baik. Ia mengerjakan asal-asalan. Akhirnya apa? Ia menyesal. Ia begitu kecewa. Oleh karena ia tidak mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Tentu Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak mau seperti pekerja yang kedua, tapi kita ingin menjadi seorang pekerja yang pertama, yang melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian juga di dalam firman Tuhan, yang kita boleh pelajari pada sore hari ini, di mana ini adalah sebuah nasihat kepada Timotius sekali lagi. Sebagai bapa rohani, Rasul Paulus terus mengingatkan Timotius tentang panggilan hidupnya dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam melakukan segala apa yang telah Tuhan percayakan kepada dia. Maka ia harus melakukan itu dengan sebaik-baiknya dan sesungguh-sungguhnya. Maka nasihat yang kita perhatikan di sini, Bapak Ibu dan Saudara, dikatakan di dalam ayat 14, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah. Jadi dia diberikan tanggung jawab untuk membimbing, menasehati setiap jemaat atau setiap orang yang telah dipercayakan tanggung jawab. Maka mereka harus dengan sepenuh hati melakukan itu. Harus dengan sungguh-sungguh. Tentu apa yang mereka lakukan di sini bukan untuk diri mereka, tetapi kata dalam ayat ini apa?
kepada mereka di hadapan Allah. Jadi apa yang mereka lakukan itu, mereka harus berpikir bahwa semua itu dilakukan untuk Tuhan. Maka demikian juga di dalam apa yang harus dikerjakan oleh Timotius. Itulah sebabnya di dalam ayat 15, untuk membedakan antara Timotius dengan pekerja-pekerja yang lain, di mana Timotius itu diinginkan oleh Paulus untuk menjadi seorang pekerja yang baik, pekerja yang layak, berbeda dengan yang dikatakan nanti di sini adalah Himeneus dan Filetus di ayat 17, seorang pekerja yang tidak layak. Maka diberikan satu dorongan, satu semangat untuk bisa melakukan segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Ya, di dalam ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Ya. Jadi menjadi pekerja yang tidak usah malu. Apanya yang dinasihatkan di sini oleh Paulus supaya Timotius itu tidak malu? Ya, khususnya di dalam pemberitaan Injil Kristus. Ya, bersaksi tentang Kristus. Apa yang telah Kristus lakukan, maka kita tidak perlu malu memberitakan tentang kabar sukacita itu. Walaupun banyak orang yang mungkin tidak menerimanya, banyak orang yang mengejek, banyak orang yang tidak percaya untuk berita tersebut. Tapi sebagai pekerja yang telah dipercayakan sesuatu, maka apa? Mereka harus melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Menjadi seorang pekerja yang tidak perlu malu. Ya, seorang pekerja yang layak dikatakan di hadapan Allah di sini, maka ia tidak perlu malu di dalam mewartakan berita Injil. Kenapa? Karena ia dipanggil untuk memberitakan perkataan-perkataan tentang kebenaran. Jadi kalau kita perhatikan selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara di dalam ayat 15 ini, bahwa pekerja yang baik, pekerja yang layak itu dan pekerja yang tidak layak itu seperti apa? Di ayat 15 tadi dikatakan bahwa seorang pekerja yang layak, maka dia adalah terpercaya dan melakukan yang benar. Ia bertindak benar. Ia berkata yang benar. Ia menyampaikan hal-hal yang benar dalam di hidupnya. Memberitakan perkataan kebenaran. Walaupun ada banyak rintangan, walaupun banyak tantangan, walaupun ada yang menolak dan lain sebagainya, itu bukan menjadi persoalan baginya. Tapi ia harus dengan sungguh-sungguh menyampaikan apa yang benar dalam hidupnya. Yang bisa membangun orang lain, yang menyemangati orang lain, yang mendorong orang lain. Itulah pekerja yang layak, yang pantas. Tapi bagaimana dengan pekerja yang tidak pantas dan tidak layak? Dikatakan di dalam ayat 16 dan 17, mereka itu adalah melakukan pekerjaan mereka ya dengan tidak terpercaya. Oleh karena apa? Apa yang mereka sampaikan adalah kata-kata yang berisikan omong kosong semata. Ya, ayat 16, hindarilah omongan yang kosong. Berarti seorang pekerja yang tidak layak, pintarnya apa? Membual. Pintarnya apa? Ya, menyampaikan perkataan-perkataan yang tidak benar. Ya. Ngarang cerita dan lain sebagainya. Ya. Walaupun itu menarik Bapak Ibu dan Saudara, tetapi itu bukan sebuah fakta. Itu bukan sesuatu realita. Jadi seorang pekerja yang baik yang dikatakan firman Tuhan, ia bekerja sesuai dengan realita yang ada.
sesuai dengan apa yang ia terima. Ya, minggu lalu kita sampaikan segala sesuatu itu seperti apa yang telah engkau dengar dari semula. Jadi ia berkata sesuatu yang memang itu adalah sebuah realita. Tapi seorang pekerja yang tidak layak, tidak pantas, maka ia menyampaikan berita-berita yang berisikan kebohongan, dan dikatakan di sini adalah berita yang tak suci. Dan akhirnya apa yang terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara? Pekerja yang tidak layak itu melakukan hal-hal yang tidak benar. Itulah sebabnya kita bisa melihat bahwa perbedaan pekerja, yaitu cara bagaimana mereka menangani dan memperlakukan firman. Pertama, pekerja yang baik berperilaku terus terang dalam memberitakan perkataan yang benar. Sedangkan pekerja yang tidak layak menyimpang dari kebenaran. Ini mungkin disebabkan, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau seorang pekerja yang baik itu maka ia bisa berkata terus terang, ya, berkata apa adanya. Ya. Kalau ada yang salah ia tegur, kalau ada yang berdosa ia nasihati, kalau ada yang tidak benar ia bimbing, kalau ada yang melakukan tindakan yang berdosa, ya sekali lagi ia dengan berani menyatakan salah. Tapi bagaimana dengan pekerja yang tidak layak? Nah, dikatakan di sini ia menyimpang daripada kebenaran itu. Ia tidak berani mengungkapkan tentang hal yang salah, hal yang keliru. Ya, mungkin ada banyak faktor yang terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini penting bagi seorang pelayan Tuhan. Mereka harus bisa berkata yang benar. Apa yang sungguh-sungguh terjadi. Mereka tidak boleh menutupi yang namanya dosa. Mereka tidak boleh menutupi hal-hal yang tidak benar. Tapi mereka harus berkata dengan jujur apa yang mereka ketahui, apa yang mereka tahu, apa yang mereka lihat, dan demi kebaikan bagi orang lain yang melakukan tindakan yang salah, maka ia harus bertindak yang benar. Ya, tidak perlu merasa sungkan untuk menyampaikan sesuatu yang benar itu. Tapi kalau pekerja yang salah tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang tidak layak tadi, maka dikatakan ia melakukan itu dengan tidak dengan kesungguhan, penuh dengan kepura-puraan, bahkan bisa dosa itu dianggap bukan hal yang berdosa. Sekali lagi, bagaimana kita melihat seorang pekerja yang baik di dalam ayat 15 tadi dikatakan berusahalah. Dalam bahasa Yunani itu adalah spoudazo. Berusaha. Sesuatu yang harus dilakukan dengan tepat. Kenapa dilakukan dengan tepat? Karena itu adalah sesuatu yang penting. Berusaha, yaitu lakukanlah yang terbaik. Di dalam hal ini, berusahalah supaya engkau layak di hadapan Tuhan. Jadi berusaha, lakukanlah yang terbaik, kemudian layak. Ini katanya dari kata aparistemi. Katanya mempersembahkan, memiliki makna yang sama dengan kata mempersembahkan. Engkau mempersembahkan di hadapan Allah. Itu artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kalau kita mempersembahkan sesuatu di hadapan Allah, maka kita tidak akan memberikan persembahan yang tidak benar. Kalau kita mempelajari perjanjian lama, persembahan-persembahan korban yang diberikan kepada Tuhan itu, kalau ada cacat, maka itu tidak layak di hadapan Tuhan. Persembahan itu harus benar-benar murni.
persembahan itu harus benar-benar suci, tidak cacat sama sekali. Ya demikian ketika kita juga mau melakukan sesuatu dalam hidup kita, menjadi seorang pekerja yang baik, pekerja yang lain, maka kita harus memberi diri dipakai oleh orang lain dengan sebenarnya, dengan sepenuhnya. Kita harus menjadi seorang yang teruji. Teruji dalam arti di sini dari kata dokimos, artinya apa? Seorang yang terpercaya, seorang yang memang terbukti dalam integritasnya, itu adalah seorang yang terbukti baik dan benar, ya. Tidak seorang yang berpura-pura dalam hidupnya. Ia sungguh-sungguh dalam hidupnya. Ya, kalau di dalam hubungan dengan pelayanan, maka ia melakukan pengabdian dirinya, mempersembahkan dirinya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, jadi tolak ukur bahwa apa yang kita lakukan itu adalah baik dan benar, bukan berdasarkan kriteria penilaian kita, bukan berdasarkan kriteria bagaimana orang melihat. Bisa saja orang melihat bahwa apa yang kita lakukan itu baik. Bisa saja juga orang melihat apa yang kita lakukan itu tidak baik. Karena apa? Manusia itu melihat ya kadang-kadang dan sering sekali tidak objektif, tapi bersifat subjektif, tergantung bagaimana ia melihat, bagaimana ia memandang. Tapi kalau Tuhan yang melihat, maka semuanya bersifat objektif, sesuai dengan realita, sesuai dengan yang ada, Bapak Ibu. Ya. Ketika saya melakukan sesuatu, mungkin bagi orang lain itu adalah baik. Tapi siapa yang tahu isi hati saya? Hanya saya yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Siapa yang mengenal isi hati Bapak Ibu ketika melakukan sesuatu? Hanya Tuhan dan Bapak Ibu itu sendiri, saudara-saudara sendiri yang tahu. Orang lain tidak mengerti apa yang kita tidak tahu isi hati kita, kecuali kalau kita memang mengungkapkan itu dengan setulusnya, sejujur-jujurnya. Tapi sejauh manakah kita dalam hidup ini melakukan sesuatu itu dengan sejujurnya, Bapak Ibu? Namanya manusia itu kadang-kadang sulit untuk kita percaya sesuatu. Ya, tapi di sini ketika diingatkan untuk mempersembahkan diri, ya, maka ia harus sungguh-sungguh melakukan itu di hadapan Tuhan dengan layak itu. Termasuk di dalam ia memberitakan perkataan tentang kebenaran. Jadi di dalam hal ini Rasul Paulus katakan kamu harus berterus terang, ya, menyampaikan sesuatu dengan benar. Sekali lagi ayat yang 15 bagian terakhir, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenarannya. Kata berterus terang yaitu kata ortotomeo, yaitu sesuatu hal yang bengkok lalu harus dipotong kemudian menjadi lurus, ya. Memotong untuk menjadi lurus, ya. Arti lain daripada memberitakan terus terang itu adalah apa? Melakukan sesuatu dengan teliti, dengan tepat, bukan asal jadi. Ya. Jadi apa yang ia sampaikan, apa yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan, ia harus melakukan itu dengan penuh ketelitian. Ya. Bukan dengan pokoknya jadilah. Tidak demikian. Ya. Paulus nasihati Timotius apa? Ia harus berusaha untuk meneliti
berusaha untuk mengajar firman Tuhan dengan sangat tepat. Ya. Sekali lagi ini berguna Bapak Ibu dan Saudara di dalam kehidupan pertumbuhan iman daripada jemaat. Ya, kalau berita yang disampaikan adalah hanya omong kosong semata atau berita kebohongan semata, maka bagaimana kualitas hidup daripada jemaat Tuhan? Bagaimana kualitas hidup kita, pertumbuhan iman kita? Di mana berita yang kita dengar bukan yang benar, tapi omong kosong semata. Maka sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan baik di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya. Itulah sebabnya Rasul Paulus tekankan kepada Timotius bahwa sebagai seorang pekerja yang baik, pekerja yang layak, maka ia harus berkata yang sebenarnya, berkata dengan setulus-tulusnya, berterus terang. Ya. Jangan penuh dengan kemunafikan, jangan penuh dengan kepura-puraan, tapi ia harus bisa bekerja dengan sesungguh-sungguhnya. Tapi bagaimana dengan pekerja yang tidak baik? Ya, katakan di sini adalah mereka melakukan segala sesuatu adalah dengan omong kosong semata. Ya. Hindarilah percakapan yang kosong dan duniawi. Ya. Katakan di sini kata percakapan omong kosong itu dari kata kenofonia, ya. Yaitu kata buatan yang secara literal berarti omongan yang sia-sia atau tidak berarti. Perkataan yang tidak berguna, perkataan yang tidak membangun. Ya. Tentu Bapak Ibu dan Saudara jangan difahami dalam pengertian, oh kalau kita sebagai orang Kristen itu dalam hidup sehari-hari kita nggak boleh namanya guyonan. Oh kita harus berkata yang begini terus. Ya. Sehingga hidupnya akhirnya tegang terus Bapak Ibu. Tidak demikian ya. Tapi bagaimana di dalam sebuah realita yang kita lihat dalam hidup ini. Kalau itu salah, katakan salah. Kalau itu benar, katakan itu benar. Nah, itu yang dimaksudkan di dalam bagian ini. Tuhan Yesus pernah mengajarkan murid-muridnya. Katakan iya kalau iya, tidak kalau tidak. Jadi di sini dikatakan apa? Katakan itu dengan terbuka, ya, dari kata bebelos, ya. Yang bisa dimengerti, yang bisa difahami. Kemudian diingatkan apa? Jangan bersifat duniawi. Apa maksudnya bersifat duniawi di sini Bapak Ibu dan Saudara? Bahwa di dalam perkataan kita, penyataan kita, sesungguhnya di situ tidak ada tentang karya Tuhan, pekerjaan Tuhan. Ya. Hanya mengandalkan diri sendiri. Hanya mengandalkan pengetahuan semata. Hanya mengandalkan tentang apa yang dia mengerti secara intelektual kemanusiaannya. Ya. Omong kosong yang duniawi yang menyamar sebagai pengajaran firman Tuhan penting untuk dihindari supaya kepercayaan dan ajaran tetap sehat sehingga terus membangun jemaatnya. Nah, makanya di dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara sebagai jemaat Tuhan perlu sekali lagi belajar dengan teliti kebenaran firman Tuhan. Ya, kita bersyukur dengan media sosial saat ini gampang untuk mencari sumber informasi. Setiap khotbah yang kita dengar, ya kita bisa cross check kebenaran-kebenaran yang disampaikan itu. Apakah itu sesuatu yang sungguh-sungguh dalam penyelidikan firman Tuhan atau hanya semacam omong kosong
belaka. Ya. Hanya untuk menyukakan hati daripada pendengar. Ya. Dan Rasul Paulus sudah mengingatkan itu. Ya. Kita dipanggil bukan hanya untuk menyukakan hati para pendengar, tidak. Tapi dipanggil untuk membangun iman daripada umat Tuhan. Bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah memang berasal daripada Tuhan. Nah, bagaimana kita memahami bahwa itu adalah berasal daripada Tuhan? Yaitu dari Alkitab dasarnya. Dan bagaimana terjadi? Yaitu adalah dengan meneliti setiap perkataan-perkataan di dalam Alkitab. Jadi kita tidak salah di dalam hal memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu dengan teliti. Karena kalau itu terjadi Bapak Ibu dan Saudara, ya, maksudnya kalau apa yang kita lakukan itu tidak dengan benar, maka itu akan membawa dampak seperti di dalam ayat 17. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Ya. Kita tahu bahwa apa itu penyakit kanker Bapak Ibu. Ya. Kalau penyakit kanker sudah stadiumnya 4, maka itu sulit untuk menyembuhkannya. Dan itu sangat berbahaya sekali. Itu sangat meracuni. Dan bukan hanya meracuni Bapak Ibu dan Saudara, ini menghancurkan. Perkataan mereka atau firman mereka, logos auton, ya. Apa yang mereka sampaikan berlawanan dengan firman kebenaran. Itulah yang dikerjakan oleh pekerja-pekerja yang tidak layak tadi atau pekerja-pekerja yang tidak baik itu. Mereka menyampaikan perkataan yang sifatnya omong kosong belaka, perkataan yang tidak suci, perkataan yang melawan kebenaran. Dan dampak dikatakan di sini menghancurkan seperti penyakit kanker. Sebuah bakteri yang ganas. Penyakit kanker itu sangat ganas Bapak Ibu ya. Menghancurkan dan mematikan. Ya. Kalau kita dengar-dengar ya, ada orang yang sudah divonis kanker. Ya, apalagi kalau sudah kanker stadium 4, maka ia sedang mempertaruhkan satu hal saja, itu nyawanya. Apakah ia masih diberikan kesempatan untuk bisa bertahan berapa lama? Ya. Itu sangat membahayakan, sangat menghancurkan. Nah, demikian juga Rasul Paulus ibaratkan firman yang disampaikan ya, dengan tidak benar, yang sifatnya omong kosong tadi, maka ia akan seperti penyakit kanker yang hanya menghancurkan, yang hanya memberikan korban bagi tidak adanya pertumbuhan iman jemaat. Kalau pengajaran omong kosong itu menjadi populer, jemaat makin terinfeksi dengannya dan makin menghancurkan iman. Jadi ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, semacam rambu-rambu bagi seorang Timotius, rambu-rambu bagi kita sebagai pelayan Tuhan, rambu-rambu bagi kita sebagai umat Tuhan, agar kita tidak mudah di dalam mengajar kebenaran itu dengan apa yang kita inginkan. Ya, untuk bagi hamba Tuhan, untuk para pekerja, pelayan Tuhan, tapi juga bagi kita jemaat, agar kita tidak mudah terbuai dengan perkataan-perkataan yang omong kosong semata. Karena apa? Perkataan-perkataan mereka itu adalah menyimpang dari kebenaran.
Kata menyimpang adalah seseorang yang dulu berpegang pada doktrin yang benar, tetapi kemudian beralih. Ya, jadi kita bisa melihat pengaruhnya Bapak Ibu Saudara. Ya. Akibat daripada pengajar-pengajar sesat yang ada di dalam jemaat yang sedang dilayani oleh Timotius. Dan itu adalah rekan-rekan daripada pelayanan daripada Timotius. Maka membawa kehancuran bagi jemaat. Kebenaran itu sudah lagi tidak dipegang. Mereka beralih dari ajaran yang telah disampaikan oleh Paulus kepada ajaran yang palsu. Dan sungguh miris Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini, kita mudah diajarkan, disampaikan, diberitakan berita-berita yang tidak benar. Ya, kalau istilah sekarang ini hoax. Ada banyak orang yang termakan oleh berita hoax. Mereka tidak memverifikasi setiap berita. Yang penting mereka dengar, lalu mereka sampaikan, dan akhirnya membawa kehancuran. Ya. Di negara-negara ya, Timur Tengah sana, ya, banyak negara hancur oleh karena berita hoax. Di negara kita saat ini juga sering berita hoax itu beredar kemana-mana. Ya, untung masih ada yang coba meng-counter itu sehingga berita hoax itu tidak mudah dan tidak terprovokasi. Ya, beberapa tahun yang lalu berita hoax yang paling hebat itu ya, diberitakan. Dan kalau itu terus Bapak Ibu dan Saudara, maka kita bisa melihat kehancuran bagi negara ini. Tapi syukurnya berita hoax itu kemudian dicari kebenarannya, dan ternyata apa yang disampaikan bukan hal yang sebenarnya. Jadi kita perhatikan di sini betapa merusaknya ya orang-orang yang menyampaikan berita-berita yang tidak benar. Jadi sikap dan akibat daripada pekerja yang tidak layak itu, kalau kita kembali melihat ayat yang ke-18 tadi apa? Mereka menyimpang dari kebenaran sehingga apa? Merusak. Ya. Di mana kata ini, kata merusak itu dari kata anatrepo, artinya apa? Mereka memutarbalikkan kebenaran, merobohkan iman, menghancurkan iman. Dan salah satu yang dikatakan di sini bahwa pada zaman itu adalah berita tentang kebangkitan tubuh yang sudah terjadi. Ya. Jadi ini sebenarnya dilatar belakangi karena apa? Mereka diajarkan tentang kebangkitan tubuh oleh Rasul Paulus, bahwa setiap orang percaya pada akhirnya akan dibangkitkan. Dan di dalam memaknai kebangkitan itu akhirnya terjadi penafsiran-penafsiran yang salah. Dan di antara mereka ada yang sudah menyatakan bahwa kebangkitan itu telah terjadi. Ya, dalam firman Tuhan mengingatkan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara, memang peristiwa kebangkitan itu akan terjadi. Tapi kapan itu? Yaitu pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Sehingga dengan demikian, orang-orang yang mengajarkan hal yang salah ini, maka bukan saja mereka memutarbalikkan kebenaran,
menghancurkan iman, tetapi juga dapat dikategorikan mereka adalah orang-orang yang telah menghujat Allah. Kenapa dikatakan menghujat Allah? Karena menyatakan hal yang tidak benar. Menyatakan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Memutarbalikkan kebenaran. Tentu mungkin faktor-faktor yang lain mungkin menjadi alasan-alasan tersendiri bagi mereka, Bapak Ibu. Sehingga mereka dengan semudah itu menyampaikan yang tidak benar. Namun sebagaimanapun mereka berusaha, bagaimanapun mereka dengan semaksimal mungkin memutarbalikkan kebenaran, namun namanya kebenaran itu tidak akan pernah berubah. Ya. Yang benar itu tetap benar. Orang berusaha untuk bisa memalsukan kebenaran, tetapi kebenaran tetap kebenaran dan tidak akan mudah berubah. Kenapa? Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan di sini, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Apa maksudnya di dalam bagian ini, Bapak Ibu dan Saudara? Ya, bahwa Tuhan sangat mengenal siapa mereka yang menjadi milik kepunyaannya. Jadi orang-orang yang kepunyaan Tuhan itu tidak akan mungkin menyangkali Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang yang adalah kepunyaan Tuhan itu, mereka tidak akan mungkin menghujat Allah dalam hidup mereka dengan cara memutarbalikkan kebenaran. Ya. Dasar yang kuat bagi seorang yang adalah milik Allah, kepunyaan Allah, dikatakan Tuhan mengenal siapa mereka. Banyak orang mungkin mengaku bahwa mereka mengenal Allah, tahu tentang Tuhan. Tapi persoalannya, apakah Tuhan mengenal mereka? Banyak pelayan Tuhan berkata bahwa di mereka mendengar suara Tuhan. Tapi persoalannya, apakah Tuhan mau berbicara kepada mereka atau tidak? Jadi kita bisa melihat di sini bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa dipalsukan. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya tentang siapakah mereka itu. Kalau kita membaca Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi di dalam hal ini ada satu fondasi yang sangat menguatkan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada satu dasar yang kuat yang meneguhkan kita. Dan kita tidak mudah terombang-ambing. Oleh karena apa? Dikatakan di sini bahwa Allah mengenal siapa yang menjadi milik kepunyaannya. Ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Karena Ia yang telah memanggil, Ia telah memilih, dan Ia pun yang telah menetapkan kita. Makanya di dalam ayat 19 tadi, dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan sebagai tanda pemeteraiannya, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Fondasi ini adalah sesuatu hal yang diletakkan secara kokoh dan tetap berdiri. Bagaimanapun arus pengajaran yang keliru.
Bagaimanapun arus pengajaran yang menyesatkan ada, tetapi kebenaran firman Allah akan selalu tetap berdiri kokoh. Ya. Pada tahun 1517 terjadi yang namanya reformasi. Mengapa terjadi reformasi? Karena pada zaman sebelumnya terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya mereka ingin mengembalikan kebenaran itu sesuai dengan kaidah yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Ya. Jadi yang ditegaskan di dalam bagian ini bahwa Tuhan mengenal. Jadi kata mengenal di sini Bapak Ibu dan Saudara bukan hanya bicara ya pengetahuan Allah semata. Ya. Oh ia tahu. Tidak. Tapi ada sesuatu hal yang sungguh-sungguh mengerti dengan baik. Dan kapan itu terjadi? Itu sudah terjadi ya sejak awal mulanya. Artinya sebelum dunia dijadikan pun Tuhan sudah tahu siapa yang menjadi milik kepunyaannya. Ya. Jadi kalau kita belajar dan percaya memahami predestinasi, maka itu bukan hal yang keliru. Karena ia tahu siapa yang menjadi milik kepunyaannya. Sejak kapan? Sebelum dunia dijadikan. Ya. Itulah sebabnya karena Tuhan memahami orang-orang yang menjadi miliknya. Ia tahu kelemahan mereka. Ia tahu keterbatasan mereka. Ia tahu ketidakberdayaan mereka. Itulah sebabnya ia terus memberikan penguatan-penguatan kepada mereka. Ya, termasuk kepada Timotius di sini Bapak Ibu dan Saudara lewat Rasul Paulus. Ya. Karena Timotius ini adalah milik kepunyaan Allah, milik Allah. Maka ia tidak mau agar Timotius ini terbawa arus ya kesesatan yang ditimbulkan oleh Himeneus dan Filetus ya, terhadap ajaran-ajaran yang salah yang mereka kembangkan. Nah, dia harus tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Kemudian dikatakan lagi di dalam ayat selanjutnya bahwa setiap orang yang memanggil nama Tuhan, maka ia harus menjauhi kejahatan. Jadi meterai yang pertama adalah bahwa orang yang menyatakan mereka adalah milik Allah, maka Tuhan mengenal mereka. Dan yang kedua, mereka yang benar mengenal Allah, katakan sini, harus menjauhi kejahatan. Harus menjauhi dosa. Ya, sungguh aneh dan sungguh lucu dan tidak benar Bapak Ibu dan Saudara. Ada orang percaya, ada orang yang ada di dalam Tuhan, tetapi dalam hidupnya justru melakukan yang jahat. Nah, ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab, mulai kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, maka setiap orang yang menjadi milik Tuhan, maka dalam hidup mereka selalu melakukan hal-hal yang baik. Ya. Berusaha melakukan yang baik. Hidup menjauhi kejahatan. Bagaimana kisah Nuh yang kita baca di dalam kitab Kejadian. Pada zamannya banyak orang yang hidup di dalam kejahatan. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia Allah. Ia mau hidup benar. Ia melakukan yang tidak benar. Melakukan hal yang baik dalam hidupnya. Itulah sebabnya ketika terjadi bencana air bah, Tuhan menyelamatkan Nuh. Dan bukan hanya Nuh saja, juga termasuk anggota keluarganya.
Henokh. Ia diangkat ke surga. Hidupnya benar. Bagaimana dengan yang lain? Orang-orang yang hidup benar dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Mereka tidak mau hidup di dalam dosa. Walaupun dalam hidup sehari-hari mereka bisa jatuh dalam dosa, tetapi mereka mudah untuk berbalik kembali kepada jalan yang benar. Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan menaruh pengharapan mereka sepenuhnya kepada diri Kristus. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-21. Kisah para Rasul pasal 2 ayat yang ke-21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat yang ke-13. Roma pasal 10 ayat yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Jadi kita perhatikan di sini Bapak Ibu dan Saudara. Orang-orang yang menjadi milik kepunyaan Allah, maka mereka akan menjauhi kejahatan. Kalaupun mereka bisa mengalami kejatuhan dalam dosa misalkan, maka dikatakan mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Inilah yang disebut dengan seorang pekerja yang baik. Dalam kehidupannya, dalam apa yang ia lakukan, maka ia senantiasa menaruh pengharapan hidupnya dengan sepenuhnya, dengan segenap hatinya kepada Tuhan. Lalu bagaimana di dalam kondisi umat Tuhan sampai hari ini? Bagaimana di dalam pelayanan kepada Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan gereja saat ini? Apakah kita bisa menemukan gereja yang sempurna? Yang mana tidak ada yang namanya dosa di dalamnya? Tidak ada yang namanya penyesatan di dalamnya. Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan? Apakah semua hamba-hamba Tuhan itu melakukan tugas pelayanan mereka dengan baik dan benar? Ya tentu kita harus akui bahwa dalam kehidupan berjemaat pun, dalam bergereja pun, maka ada orang-orang yang kita temukan, mereka bukan orang-orang yang memang menjadi milik daripada Tuhan. Ya, sekali lagi kita tidak tahu siapa mereka. Itulah sebabnya di dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, agar membedakan Timotius dengan teman sekerjanya yang lain, maka dia menggunakan sebuah perumpamaan di dalam ayat yang ke-20. Bahwa dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Nah, ini sebuah gambaran yang diberikan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara. Sebuah rumah. Nah, rumah ini adalah sebuah gambaran daripada gereja. Gereja yang seperti apa? Yaitu gereja yang kelihatan, di mana kita bisa berkumpul bersama, kita hadir bersama, kita bisa menyapa satu dengan yang lain. Namun di dalam gereja ini bukan saja berisi orang yang sungguh percaya, tetapi mereka juga yang sungguh-sungguh tidak percaya kepada Kristus masih ada. Sekali lagi bahwa di dalam gereja Bapak Ibu dan Saudara tidak menjamin semua itu adalah
sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bisa saja mereka adalah orang-orang yang hanya ikut-ikutan beribadah kepada Tuhan. Ya. Mereka bukan orang yang sungguh beriman kepada Kristus. Bahwa di dalam gereja ada para pengajar yang menyesat? Ada. Sampai hari ini? Iya. Jadi kita bisa menemukan juga ada banyak para pengajar-pengajar yang menyesatkan yang terjadi, Bapak Ibu dan Saudara. Maka itu perlu kehati-hatian kita sebagai umat Tuhan. Perlu kehati-hatian bagi kita sebagai orang percaya agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh mereka yang mengajarkan hal yang menyesatkan. Mereka seumpama serigala yang berburu domba. Dalam gereja ada serigala, ada para pengajar yang sesat, ada orang yang sungguh-sungguh juga percaya, tapi juga ada orang yang tidak sungguh-sungguh percaya. Lalu bagaimana membedakannya di sini? Itulah sebabnya Rasul Paulus ingatkan di sini bahwa mereka yang sungguh-sungguh dan layak sebagai pekerja yang baik, pekerja yang benar, maka mereka dipakai untuk tujuan yang mulia. Sedangkan yang lain adalah dengan tujuan yang kurang mulia. Kata mulia adalah kata time, yaitu sesuatu yang berharga, sesuatu yang hormat. Sedangkan kata tidak mulia adalah kata atimia, sesuatu yang tidak berharga atau tidak terhormat. Lalu siapakah mereka? Ya, orang-orang yang dikatakan di sini adalah perabot yang mulia seperti emas dan perak. Itu adalah mereka yang melakukan sesuatu dalam hidup mereka adalah dengan baik dan benar. Sedangkan mereka yang dikatakan di sini adalah yang bukan dengan tujuan yang kurang mulia, maka mereka adalah orang-orang yang berusaha dan yang selalu mengacaukan jemaat Allah. Dan kalau hal itu terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka sungguh penodaan terhadap nama Tuhan itu terjadi. Namun di dalam bagian ini bukan berarti kesempatan untuk berubah itu tidak ada. Kesempatan untuk berubah itu tetap Tuhan sediakan kepada kita. Itulah sebabnya di dalam ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhan, dan disediakan untuk setiap pekerja yang mulia. Jadi kita bisa melihat di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang sungguh layak di hadapan Tuhan, maka mereka harus menyucikan diri mereka dari sesuatu hal yang tidak benar. Memisahkan diri mereka dari kehidupan duniawi tadi, seperti yang dijelaskan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Mereka tidak mau hidup seperti orang dunia. Mereka tidak hanya bicara omong kosong. Mereka tidak hidup di dalam kefasikan. Tapi mereka harus menyucikan diri. Di dalam kata menyucikan di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah suatu upaya. Nah, ini tidak bicara dan tidak berhubungan dengan keselamatan. Karena keselamatan kita sudah terjamin ketika kita beriman kepada Kristus. Tapi seorang pekerja yang layak, pekerja yang baik, yang pantas, yang layak di hadapan Tuhan, maka ia harus menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Ia tidak boleh kompromi dengan yang jahat. Ia tidak mau merusak hidupnya
dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Jadi inilah untuk membedakan Bapak Ibu dan Saudara, siapa mereka yang bekerja atau pekerja yang baik dan siapakah pekerja yang tidak layak itu. Orang yang layak, orang yang memiliki iman di dalam Kristus. Orang yang layak, orang yang menaruh pengharapan mereka di dalam Kristus. Orang yang layak tadi, orang yang melakukan segala sesuatu dalam hidup mereka dengan baik dan benar, dengan cara menyucikan diri mereka, menjauhkan diri mereka dari hal-hal yang tidak benar. Sedangkan sebaliknya, orang yang menjadi pekerja yang tidak layak adalah mereka yang dalam hidup mereka melakukan sesuatu dengan tidak sungguh-sungguh. Mereka hanya menyampaikan berita-berita yang bersifat omong kosong semata, tidak hidup di dalam kesucian hidup. Itulah sebabnya di dalam ayat firman Tuhan dikatakan, ya, berusahalah supaya kamu layak di hadapan Tuhan. Jadi ini sebenarnya bagian yang dinyatakan kepada kita, bagaimana kita menjadi orang yang pantas, orang yang patut dipakai oleh Tuhan atau tidak. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kalau seorang ingin dipakai oleh Tuhan, maka ia perlu memperhatikan hal-hal yang dapat menodai hidupnya dan merusak orang lain. Ia tidak boleh kompromi dengan kejahatan. Ia tidak hidup di dalam kejahatan, tapi ia hidup di dalam kebenaran. Ayat terakhir kepada kita yang menjadi kutipan kita pada saat ini, kalau kita membaca di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat yang ke-13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ya. Cara hidup yang baik menyatakan perbuatan. Ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang yang sungguh-sungguh ada di dalam Kristus, maka ia harus hidup di dalam Kristus. Dan orang yang ada di dalam Kristus, maka ia harus menjadi seorang pekerja yang layak di hadapan Allah. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, jadikanlah hidup kita menjadi seorang pekerja yang layak di hadapan Tuhan, yang boleh dipakai oleh Tuhan untuk maksud-maksud yang mulia. Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu di kesempatan sore ini. Biarlah apa yang telah kami pelajari, apa yang telah kami mengerti, apa yang telah kami dapatkan melalui firman-Mu pada sore ini, boleh senantiasa membangun kami, menumbuhkan iman kami, sehingga kami menjadi seorang pekerja yang layak, yang pantas, dan yang berguna untuk tujuan yang mulia. Terima kasih Tuhan, pakailah hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pembelajaran kita Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu di minggu yang akan datang.